Selamat sore, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, ladies and gentlemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good morning for colleagues in Madagascar and UK and colleagues joining from the other part of the world, including in Indonesia. And I would like to say good evening for Professor Jim Folks joining from Canberra. This afternoon from Indonesia, we have the opportunity to see each other through this Zoominar to discuss about the sea cucumber cultivation and the aquaculture, and we're going to discuss the experience of this sea cucumbers in Madagascar and in Indonesia. And the objective of this seminar is to share the lesson learned in regards to the Stripang aquaculture or sea cucumbers, both in Indonesia and in Madagascar. And secondly is to connect two community, two nation, that is Indonesia and Madagascar people. As we all know, historically, with the history of Austronesia dispersion, we have a close connection between these two countries or these two areas. So we would like to connect our past connection, which might not be familiar for our young generation. And the second objective of this discussion is to put together all the stakeholders who have an interest in the aquaculture of sandfish or sea cucumbers wherever they are located right now. We have 1 hour, 1 to 2 hours. The first 1 hour will be used to discuss the experience on both Indonesia and Madagascar in the sea cucumbers aquaculture. This 1 hour will be split into 4 presentations. The first session would be delivered by our colleague, Harry Lofa, who is based in Madagascar. He is a national technical advisor for livelihood of Blue Ventures, and he has been involved in the sandfish aquaculture in Madagascar for a long time. And will be followed by our presentations from Mbak Indah Rufiati and Mas Zulkifli Mangkau. Both are activists, or Mbak Indah is actually the fishery manager from Yayasan Pesisir Lestari, while Zulkifli Mangkau is the field officer of Japesda, who are involved in the sandfish aquaculture. The third presenter will be Mr. Sigit Duwiono. He is one of the pioneer, the hatcher of sunfish in Lipi at that time, with his office in Lombok. But now he has been retired from Lipi, so he continued in hatching business, and he have a plan for sea cucumbers aquaculture in Lombok. He will deliver some more information on that. And last presentation will be from my side. I've been working with Mas Sigit to reconnect the sea cucumbers hatchery that he's building with his team in Lombok to the community. So I will share my experience in doing so. For no further ado, now I would like to invite our colleague Harry Lofa to share his experience on sandfish aquaculture in Madagascar. Harry, the time is yours. Thanks, Deidi, for the introduction, and hello, everyone. As said, I'm Harry Rasafmomunzerepe. I'm currently the National Technical Advisor for Livelihoods for Blue Ventures in Madagascar. In this presentation, I will explain how Blue Ventures community-based sunfish farming was established in Madagascar
and I'll share the results of the activity so far. To begin, it is necessary to talk a bit about Blue Ventures and why it is involved in sunfish farming. Blue Ventures is a UK-based marine conservation NGO, and its mission is to rebuild tropical fisheries with coastal communities. As we know, global fish stocks are depleting, and it is crucial to reduce the pressure on marine resources. Creating alternative sources of income can contribute to reduce this pressure and to address the barriers to engagement in marine management. Fishermen and women involved in alternative livelihood activities do not solely depend on income from fishing activities. When it comes to sea cucumbers, they are marine invertebrates, which play an important role in the marine ecosystem as filter feeders. And in the world, there are more than 1,000 species of sea cucumber, of which about 20 are commercially exploited. And one of the most exploited species is Holoturia scabra, also known as sandfish. It is important to emphasize that all sea cucumber species are called trepang or pêche de mer after processing. And trepang is considered a delicacy, a healthy food and medicine in Asian market and in China. Sea cucumbers are harvested and traded in more than 70 countries and are an important livelihood for coastal communities. From 2000, the sea cucumber population have collapsed, while the demand for trepang from China has been increasing. Now let's talk about the development of sunfish farming in Madagascar. The development of sunfish farming began in the late 90s through a partnership between universities and a private company. And from this partnership, the first sunfish hatchery and then the growth phase were developed through pilot projects. The results showed that it was possible to produce juveniles in a hatchery and to successfully grow sunfish to commercial size in sea pens in Madagascar. Blue Ventures started sunfish growth pilots in 2007, but it was in 2009 that the trials were conclusive. Pilots offered the opportunity to learn on a safe scale and also allowed the collection of data to define the technical parameters of the activity. And finally, pilots allowed the community to be involved in the design of a project from the beginning. Based on the results of the pilot activities, sunfish farming was extended to several villages. This diagram shows the basis of the farming model. This model consists of growing sunfish juveniles in a dedicated area of suitable habitat until they reach a marketable size. And the model directly involves the company producing the juvenile sunfish in a hatchery, and that same company buying the adult sunfish and exporting them to the Asian market. Sunfish juveniles are supplied to farmers who grow them under a contract with a private partner. In this contract, it is stipulated the price that will be paid for each adult sunfish when harvesting. The farmers are supported by Blue Ventures in carrying out these activities. The main activities are seeding the juveniles into the pens, securing the stock until harvest, keeping the pens clean, harvesting adult sunfish, and finally processing them. As you may have noticed, some prerequisites are necessary before developing sunfish growth activity. First of all, it is essential to set up a partnership with an existing sunfish hatchery, as well as with buyer. Secondly, without access to a suitable habitat, the activity cannot be carried out, and it is necessary to know beforehand the specific parameters of each site. Then, the whole community must be involved in the activity,
Otherwise, the risk of theft would reduce all efforts to nothing. Last but not least, it is important to secure funding until the activity becomes viable. This concludes the first part of my presentation. Let's now move to the second part, in which I will share with you the results of the development of sunfish farming in Madagascar by showing some figures from the last 4 years. In terms of governance, considerable achievement should be noted. Farmers are grouped at the level of the Sunfish Management Committee, which employs professionals to support farmers, and which also includes local decision makers to facilitate all social and environmental decisions. Farmers can access their pens once they have signed the lease agreement, which is a document which stipulates all the technical, environmental, and social rules to comply with. Finally, farmers contribute to the payment of a community contribution for developing and conservation activities carried out at the level of the whole community. In terms of environmental results, the farms are safe areas for marine species, as they are nautic zones. And studies have also shown that seagrass grow faster in areas with a high population of sunfish. And before being harvested at marketable size, sunfish can reproduce and contribute to the repopulation of species around the farms. So far, 3 farms at 3 different villages have been built with more than 200 active farmers. A 4th site has just been identified for the construction of a new farm. Jobs also have been created at the level of these village farms, and the salaries are paid by the farmers themselves. Over the past 4 years, more than 100,000 pieces of sunfish have been harvested from farms. That is over 40 tons of fresh sunfish, and after processing, it gave about 2.5 tons of trepang. The return rate, which reflects the ratio between the quantity harvested and the quantity stocked, is greater than 40%. In terms of income, over $60,000 was directly generated by the farm, and the average income per farmer per working day is more than $5, knowing that the average income per day per person is less than $1.4 in the country. That means the activity is profitable for the farmers. And this completes the second part of my presentation. Now let's move to the conclusion. To conclude, we can say that community-based sunfish farming in Madagascar is a real opportunity for fishermen because it allows them to have additional income. However, it is necessary to have in place certain prerequisites without which the activity could not be carried out. Finally, we should consider time, funding, and partnership as key issues for the development and replication of this activity. And this concludes my presentation. But before I finish, I would like to thank our many partners and funders. Thank you for listening. Thank you, Henry. That's a nice presentation, very clear, and you consume less than allocated time. Please wait until we end of the all presentation before someone asks your questions. I believe someone will ask you some questions. Okay, let's continue to the second presenters. I would like to invite Mbak Indah and Mas Zulkifli to present their case. Thank you.
Mbak Indah, your voice is not on yet. Yeah, can you see my screen, Pak? Yes, yes, yes. Please continue. Okay, wait. Let me. Yeah, now my screen is in full mode, Pak Dedi. Yes, in slideshow. Oke. Ya, thank you. Selamat sore Pak Dedi, Pak Sigit, dan semua peserta yang hadir. Thank you. Good afternoon, Pak Dedi, Pak Sigit, and all the other participants. Thank you to the BRIN, the National Research and Innovation, who have facilitated this discussion between Madagascar and Indonesia on the study of sea cucumbers. My name is Indah Rufiati, Fisheries Lead at Yayasan Pesisir Lestari. Together with my colleague Zulkifli Mangkau, the field staff of JAPESDA, our partners in Central Sulawesi. And I will share our presentation in supporting the management of small-scale fisheries, community-based small-scale fisheries in Central Sulawesi. Today, I would like to share with you a brief background. So right now, Yayasan Pesisir Lestari, with our partners all over Indonesia, is working on partnership network supporting community-led fisheries management and marine conservation in Indonesia. So there are 47. Kami bekerja dengan mitra lokal karena kami tahu mitra lokal mempunyai sejarah yang kuat di masyarakat. Mereka telah mendampingi masyarakat selama berpuluh-puluh tahun dan mereka selalu ada di dekat masyarakat. Jadi kami bekerja dengan mitra lokal dengan cara memberikan support dan bimbingan teknis terkait pengelolaan perikanan dan konservasi laut, dan kemudian mitra lokal mentransfer ilmu dan skill kepada masyarakat. Pada saat ini saya akan menjelaskan proses pengelolaan berbasis masyarakat dengan melibatkan masyarakat pada semua prosesnya, mulai dari pembuatan profil perikanan untuk memahami konteks lokal secara detail yang akan menjadi dasar bagi masyarakat untuk menentukan variabel atau data apa yang mereka ingin ketahui. Setelah metode pengumpulan data dan variabel data sudah disepakati, kami akan melatih masyarakat untuk mendata data perikanan, misalnya lokasi memancing, lama memancing, alat tangkap, data biologis seperti berat individu, panjang, jenis kelamin, dan data sosial seperti harga hasil tangkapan untuk menghitung pendapatan. Nah, untuk peralatan mengumpulkan data merupakan alat yang sederhana. Biasanya kami menggunakan kertas atau buku, penggaris, dan juga timbangan. Nah, data yang sudah dimasukkan itu nanti akan ditaruh di dalam buku oleh pendata, lalu mitra kami akan menginput data ke software berupa makro yang akan membantu mengidentifikasi data yang tidak benar. Kemudian data akan dicek dan divalidasi ulang oleh tim perikanan dan tim MEL kami untuk selanjutnya dibuatkan visualisasi data dan interpretasi data yang akan dikembalikan lagi ke mitra untuk data feedback session atau kegiatan umpan balik data bersama masyarakat. Jadi pada slide ini bisa dilihat prosesnya dari mulai pendataan sampai data feedback session atau umpan balik data. Nah, kemudian umpan balik data ini merupakan forum di mana masyarakat belajar memahami data yang sudah dikumpulkan, apa manfaatnya dan bagaimana memahami kondisi perikanan atau ten perikanan di desa mereka. Nah, umpan balik data ini dilakukan setiap 3 bulan sekali dengan tujuan sebagai media saling belajar dan saling diskusi untuk mewujudkan pengelolaan perikanan yang ingin mereka lakukan. Nah, kami memfasilitasi diskusi-diskusi ini dan ketika masyarakat sudah setuju dan sudah siap untuk mengimplementasikan pengelolaan perikanan, misalnya penutupan sementara untuk memberikan waktu dan ruang bagi spesies yang umurnya pendek seperti gurita atau teripang untuk tumbuh besar atau bereproduksi. Di slide ini bisa terlihat pengelolaan perikanan berbasis data dan kearifan atau pengetahuan lokal yang sudah dilakukan oleh masyarakat dampingan kami. Dengan mengkombinasikan data dan kearifan atau pengetahuan lokal yang dimiliki masyarakat, misalnya kalender musim, kami membantu masyarakat menentukan waktu dan lokasi untuk penutupan sementara. Misalnya memilih lokasi dengan kriteria lokasi yang mudah diawasi, lokasi dengan hasil tangkapan yang didominasi oleh tangkapan ukuran besar untuk memberikan waktu bagi spesies itu untuk bertelur, atau memilih lokasi yang didominasi oleh spesies yang berukuran kecil untuk memberikan waktu bagi mereka untuk tumbuh besar. Begitu juga dengan waktu. Jadi kami memilih waktu dengan
yang hasil tangkapannya banyak, bukan waktu ketika musim buruk seperti cuaca buruk, karena kalau musim buruk atau cuaca buruk itu kan sebenarnya sudah ditutup secara alami oleh alam. Pemilihan waktu dan lokasi yang baik sangat penting karena ini akan menentukan tingkat keberhasilan pengelolaan sementara yang dilakukan. Harapannya dengan melibatkan masyarakat di semua proses, masyarakat akan semakin memahami pentingnya melakukan pengelolaan perikanan supaya sumber daya perikanan tetap lestari dan berkontribusi terhadap mata pencaharian penting mereka. Secara mudahnya, kami biasanya menginfokan bahwa penutupan sementara atau pengelolaan perikanan itu adalah seperti tabungan ikan. Sampai saat ini sudah ada 28 penutupan sementara perikanan gurita karena kami memang memulai dari perikanan gurita, termasuk Desa Uwedikan di Sulawesi Tengah yang nanti akan diceritakan oleh Zul. Karena masyarakat di Desa Uwedikan sudah mengalami proses pengelolaan perikanan skala kecil berbasis masyarakat dengan belajar dari spesies gurita, kemudian mereka meminta kepada kami untuk mendampingi mereka dalam pengelolaan perikanan tripang yang juga merupakan salah satu spesies penting bagi masyarakat di samping gurita. Jadi tujuan pendampingan kami memang seperti itu, dimulai dari pengelolaan perikanan satu spesies saja, dalam hal ini gurita, untuk belajar, lalu harapannya masyarakat akan melakukan pengelolaan yang lebih luas, yaitu pengelolaan ke spesies-spesies yang lain, dan akhirnya nanti akan menjadi locally managed marine area atau pengelolaan laut berbasis masyarakat lokal. Untuk saat ini, kami mendampingi masyarakat dalam pendataan atau monitoring perikanan teripang. Yang didata yaitu panjang teripang, lebar teripang, berat individu teripang, nama lokal teripang, total tangkapan per nelayan, lokasi tangkap, nama nelayan, dan harga teripang. Saat ini sudah ada satu masyarakat pendata yang dilatih untuk mendata, dan karena ini masih program baru, jadi memang baru 123 teripang yang sudah didata oleh masyarakat. Untuk selanjutnya tentang konteks perikanan teripang di Desa Uwedikan akan disampaikan secara lebih detail oleh rekan saya Zul. Silakan Zul. Terima kasih. Halo, terima kasih Mbak Indah dan semua yang hadir di webinar kali ini. Memang awalnya Japesda memulai pendataan gurita di Uwedikan tahun 2020 dan seiring berjalannya waktu masuk ke perikanan teripang. Nah, di data Japesda sendiri ada 8 nelayan teripang di Desa Uwedikan. Namun secara pendataan berjalan ada 4 orang yang memang aktif yang turun mencari teripang. Nah, 4 orang ini yang memang selalu didata oleh Japesda dan enumerator atau pendata lokal yang ada di Desa Uwedikan. Next, Mbak. Nah, di Uwedikan sendiri memang nelayan teripang itu didominasi oleh masyarakat atau suku Bajo. Nah, dan juga ada transportasi yang mereka gunakan itu perahu yang bercadik seperti gambar, ada juga yang tidak bercadik. Tapi umumnya mereka menggunakan perahu tanpa cadik. Nah, untuk alat tangkap sendiri, mereka itu menggunakan ladung yang ada di ujung kanan dan juga alat tangkap namanya kanjai. Nah, alat tangkap ini yang mereka gunakan nelayan atau masyarakat di Uwedikan untuk menangkap teripang di sana. Nah, ladung sendiri itu adalah jenis alat tangkap yang terbuat dari kayu dengan ukuran 1 meter. Dia memakai timah, kawat, dan tali untuk digunakan dalam penangkapan teripang. Sedangkan kanjai itu dia adalah alat tangkap yang terbuat dari kayu atau bambu, panjangnya bisa 1-2 meter, yang sama juga digunakan untuk menangkap teripang di Uwedikan. Jadi secara keseluruhan, masyarakat atau nelayan teripang di Uwedikan itu menangkap teripang dengan alat yang tradisional, yang ramah lingkungan. Juga dalam proses berjalan, mereka keaktifan mereka mungkin menangkap teripang itu ada di malam hari. Oke, next Mbak. Nah, ini adalah ketika proses atau pasca tangkap yang dilakukan oleh nelayan di Uwedikan untuk teripang. Nah, nelayan di Uwedikan itu menangkap teripang di malam hari. Mereka juga melihat kondisi cuaca atau iklim. Ketika cuaca bagus, mereka turun lebih awal di pukul 6 sore, terus kembali di pukul 12 malam. Tapi kalau cuaca lebih tidak bersahabat atau tidak bagus, mereka pulang lebih awal. Nah, bahkan di pendataan kita, pernah ada nelayan yang balik pukul 2 pagi, dini hari. Jadi memang tergantung, nelayan turun menyesuaikan dengan kondisi cuaca di desa. Nah, ini ketika nelayan turun, teripang itu diambil, ditaruh di sebuah wadah, terus didiamkan dalam satu wadah. Paginya istri dan
istri si nelayan itu mengolah teripang, dikeluarkan isi perut dan lain sebagainya. Habis itu melakukan di perebusan, dimasak ya. Itu memakan waktu 1 jam 30 menit dan bisa lebih tergantung jumlah teripang yang didapatkan. Habis itu dilakukan pencampuran garam dan teripang. Itu dimasak kembali, terus tidak lama juga dimasak kembali tersebut, memakan waktu 2-30 menit. Setelah itu dikeringkan hingga 3-4 hari. Itu waktu paling cepat ketika matahari bagus. Kalau cuaca juga tidak mendukung, bisa membutuhkan waktu 1 minggu untuk proses penjemuran tadi. Oke, next Mbak. Nah, selama pendataan teripang di Desa Wedikan, kita menemukan banyak sekali jenis teripang. Misalnya ada teripang gamat yang disebut orang lokal, ada teripang nanas yang disebut juga, ada teripang gama kasur, ada karido bintik, ada teripang kalolo, ada teripang cerah merah, cerah hitam, dan ada juga teripang koro yang masuk dalam appendix 2, tapi selama pendataan kita belum menemukan si teripang koro ini didapatkan oleh nelayan. Nelayan, cerita itu timbul dari nelayan yang bilang, di sini juga ada teripang koro, tapi kita mendapatkannya tidak secara tiap hari, bisa 1 atau 2 kali turun dan mendapatkan. Tapi selama pendataan, di Wedikan kita belum menemukan si teripang koro tersebut. Oke, next Mbak. Nah, untuk penjualan teripang sendiri, nelayan itu ketika mengumpulkan teripang, mereka menjual ke salah satu pengepul yang ada di pusat kecamatan. Nah, jarak dari Desa Wedikan sendiri ke pusat kecamatan di tempat si pengepul itu memakan waktu 30-40 menit. Nah, ada beberapa macam harga yang yang didapatkan oleh nelayan ketika menjual si pengepul. Misalnya teripang gama kasur itu kalau dia kering bagus dengan penjemuran matahari di sinar matahari yang bagus itu bisa 850.000 per kilogram. Ada teripang gama atau gama bunga di harga di Rp500.000 per kilogram. Ada teripang polos 280.000 kilogram. Ada karido bintik 350.000 per kilogram. Terus ada teripang cerah merah, hitam, cerah putih, dan kawasa atau kalolo itu ada di 200.000 per kilogram. Nah, harga ini memang harga gurita harga teripang di Wedikan juga ditentukan dengan kekeringan dari si teripang yang diolah oleh nelayan. Harga akan turun ketika teripang tidak kering bagus. Dan pengepul juga akan menentukan harga yang lebih rendah dari harga yang dipatok si pengepul tersebut. Jadi memang nelayan harus memang menjemur secara bagus, mendapatkan sinar matahari yang bagus untuk si teripang tadi. Dan pengepul juga mengatakan teripang di Wedikan yang selama dia temui dari Bangga yang menjual teripang ke dia, teripang Wedikan itu punya grade bagus ke si pengepul tadi. Oke, next Mbak. Halo Mbak Indah, next. Ya, Oke, ini mungkin terima kasih langsung Zul. ke Mbak Indah ya. Oke, terima kasih Mbak. Ya, terima kasih Zul yang sudah menceritakan dengan detail tentang konteks perikanan teripang di Desa Wedikan. Nah, untuk selanjutnya kami berharap nanti akan ada pengelolaan perikanan teripang bersama dengan pengelolaan gurita. Jadi penutupan sementaranya tidak hanya untuk gurita, tetapi juga untuk teripang. Kemudian ada juga kami ingin membantu masyarakat untuk penutupan teripang tersendiri. Kemudian karena saat ini pendataannya masih berbasis kertas dan tradisional, kami ingin membuat pendataan yang berbasis mobile dengan teknologi seperti tablet supaya dari pendataan sampai data visualisasi itu lebih cepat. Kemudian karena saat ini juga karena banyak sekali jenis teripang dengan nama lokal, jadi kami nanti berharap bisa bekerja sama dengan institusi penelitian untuk dalam segi identifikasi spesiesnya. Kurang lebih itu presentasi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Indah dan Mas Zulkifli. Tadi pertama Heri membicarakan tentang aquaculture, barusan Mbak Indah dan Mas Zulkifli membicarakan tentang capture dan pengolahannya. Kita sekarang akan mendengarkan presentasi dari Pak Sigit yang seperti tadi saya sudah perkenalkan, beliau adalah salah satu leading persons dalam pengembangan budidaya teripang di Lombok saat beliau di LIPI dan sekarang juga sebagai konsultan dari perusahaan yang bergerak di bidang hatchery dan budidaya. Saya persilakan Mas Sigit untuk mempresentasikan case-nya. Terima kasih.
Terima kasih Pak Didi. Saya minta izin share screen. Good morning, good afternoon, and good evening for everybody. I will try to present in English. So my presentation is on the Sandfish Culture Initiative in East Lombok, Indonesia. My name is Sigit. You can call me Sigit. So maybe I would like to show you where Indonesia and the island of Lombok. It's on the middle of the Indonesia, and the area that we conducted the culture is the eastern part of Lombok Island. So you can see in this Google map the eastern part of Lombok Island, and you can see the earth pond here on the right figure. So there the sea is almost about 500 about 1 kilometer from the earth pond. So it is quite close to the sea. The tidal current used is to fill and to empty the earth pond. The tidal in Indonesia is diurnal, although one tide is bigger than the other one. The annual tide range between minus 0.2 to 2.2 meters, meaning 2.4 meters annually. So this is the earth pond. The area of the company, I mean the company named Sejahtera Putra Kusuma, which own an area of 70,000 square meters of earth pond, divided in 34 earth pond, and 1,000. This is the hatchery. It's the 1,000 square meter hatchery. This is the setup of the hatchery. You can see the clean seawater reservoir with 2 spawning tanks and 42 rearing tank. It's 1 cubic meter each, and we have 12 rack of settlement containers. Each containers is 40 liters, and then we have micro agriculture area. It's only 18 square meter, but we will expand it until 48 square meter in the future. This is for the storing area. So the tank is like this one. It's a cylindrical tank with outlet in the bottom. When you change the water, you just need to open the valve, and then the water will go out and go through the sieve. This is we use 35 until 250 micron. At this, we can dry the tanks, four tanks at the same time, simultaneously. The rearing area is for auricularia, larvae, tubulararia in the tank. Duration of the culture varied between 12 to 14 days. The total water change conducted every 2 days. We use only a single Cathosaurus muleri for the feeding, 500
200 milliliters at the beginning, up to 1 liter at the later stage. However, when we have a problem with culture of Chaetoceros muelleri, we use as well Chaetoceros calcitrans and Chaetoceros amami. The sufficient of feed on the larvae can be checked by observing the larvae, which is very transparent. The larvae transferred to settling container when they are 25% of larvae reach Doliolaria stage. The settlement or settling area, we use containers like that, 40 liters of containers, a small one like this one. They are arranged in 9-meter long rack. Each rack can support either 108 or 144 containers. We rear the larvae until the Doliolaria until reaching juveniles of 10 millimeters. You can see the juveniles here on the figure and the picture on the right. Duration between 6 to 8 weeks. The density of Doliolaria per container is 5,000. Harvesting 50 to 150 juveniles of 10 millimeter length. Settlement induced by addition of 1 millimeter mesh and about 15 or 20 Enhalus leaf is seagrass leaves. The feed consisted of Chaetoceros muelleri and Itzia for the first week, and then we add seagrass slurry afterward. This slurry is given as a complementary feed for these juveniles. The water was changed every week. So when the juvenile reaches 1 millimeter, we rear them in the pond using this kind of hapa. People usually use a rectangular hapa, but we use a round hapa. This round hapa of 50 centimeters wide diameter is easier to handle, and there is no dead point that can hide the juveniles. So the juveniles are reared here until it reaches 10 gram seed. The density for at the beginning, 10 millimeter juveniles is 250 individuals, and reduced until it reaches 10 gram seed. The cleaning and sorting was conducted fortnightly because there's a lot of competitor, such as this snail, black one, and there's some plant here that can trap the juveniles. So it is when the hapa is in the pond. Here's 10 to 20 millimeter juveniles. Sorry, and this bigger one until 5 to 7 centimeters. The growth of juveniles during 12-week rearing period we experience is for the small one at an initial size of 1.2 gram. The final size is 12.34. The growth rate is 0.13.
and the survival rate is 82%. For the bigger medium size, the growth rate is bigger, 14, with 77 survival rate. For the big juveniles, the growth rate is quite good, 0.15 gram per day. I'm sorry, it's still hari per day, and the survival rate is 93%. To grow juveniles, using the earthworm. We use the pen here. The size varied between 5 to 5 meter to 10 by 10 meters. I'm sorry, this is still in Indonesia as well. The growth rate of juveniles here at the 23rd July, 8 gram, and then it is going bigger at different experiment replication. Here, I would like to emphasize that the juveniles in the pen were hard to collect. We plan to use plastic cover earthworm like the one used in Madagascar. For the grow out from 50 gram until the harvest size of 350 grams, we can use either earthworm or in the sea. The company, the Sejahtera Putra Kusuma, plan to grow them in earthworm, and we will provide seed to the fishermen for grow out as well, but in the coastal area. Here's the summary of the hatchery. The spawning at the day 0, at day 0 to day 1 is the embryology, the embryogenesis, and from day 1 to day 12 is the larval, planktonic larvae life, and then at day 13 until 24 is the settlement time. And day 24 to 60 is the benthic life of the juveniles. 2 menit lagi ya, Mas Putro. Yes, of 2 months. 2 more minutes. Yes, sorry. Yes, this is the rack that we use, and when it reaches 4 months, it's about 10 gram, and then 9 centimeter at 6 months, and we can harvest at 14 months old. So this is the target of the production. You can see the broodstock induced, the broodstock spawn, produce, and then the plan is about 90,000 harvested trepang per month. And this is the rate spawning, hatching, or survival. The overall harvest, the overall rates from egg until harvest is 0.19%. It is still very low. There is a big opportunity to improve this step. So as I mentioned before, there's the company possess 70,000 square meter of earthworm for the hatchery, and the broodstock is about 15,000, and the area for grow out is about 50,000 square meter. That can help
50,000 sandfish per year. So there will be 150,000 of seed that will be transferred to the fishermen to be grown out by fishermen. Thank you for your attention. Terima kasih Pak Sigit. Bapak Ibu, jadi sengaja kami meminta Pak Putro untuk mempresentasikan ini karena memang salah satu kunci kebersihan budidaya dan sebenarnya restocking juga adalah hatchery ya, kesediaan bibitan atau anakan tripang sedemikian rupa sehingga budidaya bisa dilakukan secara berkelanjutan. Dan juga kalau restocking juga bisa dilakukan restocking. Kebetulan pengalaman teman-teman di Madagaskar juga ini yang merupakan kunci. Nah di Indonesia kita tahu setidaknya ada satu perusahaan di Lombok yang sudah menyiapkan diri untuk berfokus pada penyiapan bibit tripang ini ya. Nah saya ingin melanjutkan dengan juga mempresentasikan kasus yang kebetulan saya terlibat di dalamnya ya. Izinkan saya sharing screen, saya hitung dulu waktu. Terima kasih Mas Putro ya. Nah ini tadinya saya ingin bicara khusus tentang budidaya ya, tetapi hari Jumat kemarin saya kebetulan diundang oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk acara diskusi yang berkenaan dengan konservasi tripang. Jadi saya ingin menambahkan isu pengolahannya ke dalam diskusi kita hari ini. Ini kurang lebih apa yang akan saya ceritakan. Kalau tadi di Madagaskar sudah berhasil kegiatannya, ya sudah lama. Kalau di kita budidaya khususnya yang dikerjakan oleh kita di Lombok, termasuk dengan Mas Sigit juga, di lapangan itu baru di level tryout. Kami melakukan beberapa tahun, tidak berkelanjutan juga, mulainya 2014, kemudian 2018 dan 2019. Kemudian saya coba juga melihat bagaimana kalau kita mengintegrasikan pengolahan tripang kepada praktek-praktek pengolahan berbasis komunitas yang sudah ada di Indonesia. Saya skip aja ini tadi, Harry juga sudah menceritakan kenapa kita bicara tripang, karena penting untuk berbagai macam fungsinya, sementara kondisi di alam sudah overexploited, kalau dibiarkan aja bisa hilang, dan juga kalau dipaksakan melakukan eksploitasi, nelayan-nelayan akan mengalami ancaman karena mereka harus kesehatan dan bahkan kecelakaan yang merenggut jiwanya karena mereka harus menyelam di wilayah yang lebih dalam. Jadi kita harus sekarang sudah saatnya bicara tentang pengolahan maupun budidaya. Ini praktek tryout yang kami lakukan bersama juga dengan Pak Putro tadi di Lombok ya, di Lombok Timur, berdekatan dengan lokasi yang kemudian dalam 3 tahun ini Pak Putro dengan teman-teman dengan perusahaan itu mengembangkan hatchery ya untuk budidaya itu. Jadi ini kurang lebih lokasinya di area kurang lebih 25 hektar yang secara ekosistem tentu saja cocok untuk kegiatan budidaya itu. Jadi kami sebut community based karena memang ini diarahkan untuk dilanjutkan dan pengerjaannya juga oleh komunitas dengan bimbingan kita, tim-tim yang memang sudah terlibat di dalam hatchery dan juga usaha budidaya ya setelahnya di level penelitian. Jadi kami mulai mendiskusikan dengan komunitas apakah mereka tertarik untuk melakukan ini, kemudian komunitas mendiskusikan termasuk bagaimana mengelola ini dalam kelompok sebagai kegiatan kelompok, melakukan survei suitability dari ekosistemnya, kemudian melakukan training kepada komunitas dan mulai sesudah itu melakukan konstruksi. Ini kurang lebih foto-foto konstruksi dari tempat peliharanya. Nah, ini adalah foto-foto yang menunjukkan distribusi anakannya ya, dan mulai menaruh di
cages di lokasi tempat-tempat kandang-kandang di pesisir, kandang-kandang yang kita buat untuk apa namanya tripang ini. Kemudian monitoring di komunitas dan juga tim dari dalam waktu itu masih LIPI ya, belum BRIN. Kita mengidentifikasi ini misalnya sudah 3 minggu kondisinya seperti itu, ada yang tumbuh dengan baik, tetapi juga ada yang sepertinya lari karena berkurang jumlahnya dan juga ada predator di dalam kandang itu. Nah, kemudian kita tunggu sampai 11 bulan yang pertama itu. Kita lihat juga dan kemudian kita melakukan selected harvest terhadap tripang yang ada di situ. Yang selected harvest itu dipakai untuk broodstock juga kemudian oleh teman-teman di laboratorium ya. Tapi sisanya masih dipelihara oleh komunitas untuk selanjutnya dijual ke pasar ya. Ini percobaan kedua. Dari kalkulasi teoritis sebenarnya kami berharap 70% dari anakan yang kita tanam di situ hidup, tapi realitasnya kurang lebih sekitar 50% saja yang survive sampai dewasa dan siap di harvest oleh komunitas. Nah, hanya baru sampai situ saja kegiatan penelitian atau tryout yang dilakukan oleh kami yang berhubungan dengan praktek budidaya itu. Apa yang kami lihat setelah kami evaluasi selesai proyeknya sendiri, sayang memang hanya 2 tahun yang terakhir itu, memang masih butuh penguatan kapasitas semua ya, termasuk utamanya komunitas, karena ini sesuatu yang baru untuk budidaya ini, dibutuhkan masih training yang lebih dan praktek-praktek yang lebih banyak. Kemudian nampaknya kegiatan grup untuk ini itu secara ekonomis tidak terlalu stimulating to the communities karena memang ujungnya hasil panennya itu kalau dibagi untuk apalagi grup besar itu tidak terlalu banyak ya. Maka kami memang dari awal mengatakan bahwa ini adalah proses pembelajaran saja. Dari situ kemudian kami tahu bahwa memang harusnya ke kelompok-kelompok kecil bahkan di level rumah tangga pengembangan budidaya seperti ini meskipun dilakukan communally secara bersamaannya. Beberapa hal termasuk investasinya tinggi, kemudian seedling pada saat itu memang terbatas karena hanya teman-teman di laboratorium LIPI saja yang memproduksinya itu. Nah, ini seedling sekarang sudah teratasi karena ada perusahaan mau menanamkan investasinya di dalam hatchery dan juga menyiapkan menyiapkan seedlingnya itu, anakannya itu untuk kemudian dibesarkan oleh komunitas ya, oleh kelompok-kelompok atau household unit dari mereka yang tertarik untuk melakukan community aquaculture ini dengan bantuan seedling dari perusahaan ya, berupa pinjaman dan kemudian juga mungkin juga bimbingan teknis pada saat berjalan budidayanya dan juga pembelian kembali hasil pembesaran yang dilakukan oleh komunitas. Itu yang sedang kami jajaki. Itu yang terkait dengan budidaya, tryout budidaya. Sekarang saya ingin melanjutkan dengan ini isu yang terkait dengan bagaimana dalam konteks pengolahan tripang bisa diintegrasikan di dalam praktek-praktek pengolahan berbasis komunitas. Saya mulai dari Papua dan Maluku. Papua dan Maluku itu komunitasnya mengenal hak ulayat laut, communal tenure terhadap wilayah pesisirnya. Jadi orang tidak sembarangan bisa mengakses coastal areas, tapi harus mendapatkan izin dari komunitas. Kemudian di wilayah yang diklaim sebagai wilayah komunitas itu ajan zonasi yang fungsinya per zonasi tertentu. Nah, di dalam wilayah ulayat itu atau wilayah komunitas itu mereka mempraktekkan salah satu manajemen praktisnya adalah apa yang disebut SASI, yaitu sebenarnya praktek yang dalam konteks pengolahan sumber daya ikan atau sumber daya laut dalam konteks ini adalah pengaturan musim tangkap dan musim tutup ya, pelarangan penangkapan pada waktu SASI ditutup dan memperbolehkan penangkapan
pada waktu sasi dibuka. Nah, biasanya berlangsung 1 tahun, tapi tergantung kesepakatan komunitas dan tujuan dari praktek buka tutup sasinya itu sendiri. Objeknya bisa trokus dan juga tripang termasuk di dalamnya. Ya, nah karena itu dia praktek-praktek berbasis komunitas ini berpotensi untuk menjadikan atau dijadikan instrumen untuk pengolahan tripang ini. Nah, teman-teman Indonesia Locally Managed Marine Area melakukan penguatan terhadap praktek-praktek pengolahan berbasis komunitas juga dengan berdiskusi dengan mereka dan mengintroduce hal-hal baru bersama komunitas, termasuk misalnya memformalisasikan dan menambah elemen baru dari praktek pengolahan komunitas itu. Misalnya sasi yang sebenarnya selalu ada dan buka sasi, tetapi setelah berbicara, berdiskusi dengan mereka, mereka sepakat untuk mengalokasikan wilayah tertentu sebagai no-take zone, permanent no-take zone. Mereka masih menyebutnya sebagai wilayah sasi, tetapi mereka tidak membukanya. Mereka menutup wilayah itu untuk permanen dan penangkapan diperbolehkan di wilayah yang lain. Ini contoh di Papua, yang merah ini adalah no-take zone area. Mereka masih menggunakan kata sasi, tetapi permanen closure atau permanen no-take zone. Jadi kegiatan penangkapan tripang juga hanya boleh di luar wilayah no-take zone ini. Nah, evaluasi mereka berapa 2003 sampai 2019 terhadap keberadaan tripang di lokasi itu menunjukkan bahwa pengolahan itu dengan skema seperti itu bisa sustainable. Meskipun fluktuasi kita lihat di diagram yang pertama ya, tapi kalkulasi statistik yang menunjukkan bahwa dari standar mean difference kurang lebih bisa disimpulkan tripang di sana berada pada level sustainable. Jadi kurang lebih itu. Dan kalau kita ini contoh lain ya, ini di Pulau Banda kelihatan juga sesudah disasi kegiatan penangkapan atau panennya menjadi lebih banyak. Tentu saja ini berkaitan dengan juga berhasilnya memperbaiki kondisi ekosistem di sana. Ini adalah hasil penelitian dari kondisi terumbu karang yang semakin hari semakin baik. Tahun 2010 sudah tidak ada lagi terumbu karang yang rusak ya misalnya. Nah, dan praktek-praktek seperti itu banyak sekali di Indonesia ya, dari mulai di Aceh sampai di ujung di Papua. Jadi potensi untuk mengintegrasikan itu di pengolahan tripang di dalam praktek-praktek berbasis komunitas itu cukup terbuka luas. Ini terakhir concluding remark dari saya. Jadi tripang management dan aquaculture tentu dibutuhkan seperti tadi sudah kita utamanya dari presentasi Harry tadi ya, karena values-nya yang tinggi dan multiple functions, tetapi kondisinya sudah overexploited. Kemudian dalam konteks Indonesia, budidaya sudah mulai dilakukan, meskipun baru merupakan step-step awal. Dan kita lihat dari cerita saya, barangkali bisa disimpulkan, masih belum sepenuhnya berhasil, karena memang ini tahap-tahap awal. Jadi perlu pengembangan lebih banyak program-program seperti itu dengan cara-cara yang lebih sistematis. Kemudian kalau kita lihat tadi tripang management sudah menjadi bagian dari praktek pengelolaan berbasis komunitas dan kita bisa dengan realitas itu meningkatkan efektivitas sustainability dari praktek-praktek itu untuk keperluan tripang. Nah, selanjutnya saya percaya bahwa diskusi kita, meskipun kebanyakan presentasi dari Indonesia, tapi saya kira apa yang tadi sudah dipresentasikan Harry memberikan sebenarnya pembelajaran ke kita. Budidaya tripang bisa dilakukan, dan dengan belajar dari Madagaskar, saya kira di Indonesia diharapkan bisa mengikuti belajar dari teman-teman di Madagaskar untuk mengembangkan tripang, karena potensinya saya kira tidak sedikit. Poin yang terakhir yang saya sampaikan, mudah-mudahan diskusi kita ini bisa menjembatani, mengkoneksikan kita ke bangsa Indonesia dengan teman-teman kita, saudara kita di Madagaskar, karena kita tahu secara historis kita terkoneksi. Kita mudah-mudahan bisa
rekoneksikan lagi sejarah koneksitas kita dengan Madagaskar. Terima kasih. Saya kira itu pembicaraan kita. Pada intinya kita ingin mencoba melalui webinar ini, seperti saya katakan tadi, menginisiasi sebenarnya mempopulerkan budidaya pengolahan tripang di Indonesia, dan kita mendapat pembelajaran dari Madagaskar ini karena mereka sudah berhasil untuk melakukan budidaya. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan waktu yang tersisa untuk kita diskusi. Tapi sebelum saya lempar ke floor, saya ingin memanggil Pak Jim Fox untuk memberikan komentarnya terkait upaya-upaya pengolahan dan budidaya tripang ini di Indonesia dalam hubungannya dengan Madagaskar juga. Pak Jim, silakan. Pak Jim. Ya. Belum buka. Okay. I can hear you. You can start speaking. I'll see what can I do to membuka videonya ya. All right. I will use two languages. I will use Indonesian and English. First of all, to Harry. In Madagascar, I want to thank you for such a clear and interesting presentation. I think it is very useful to see how other cultures are able to adapt to cultivation of tripang. All of the presentations, semua presentasinya sebenarnya menarik sekali, dan akan saya singkatkan presentasi saya, dan karena saya mempunyai satu pertanyaan. Seperti kita tahu, di kebanyakan, bukan kebanyakan, banyak nelayan atau keluarga nelayan sedang membudidaya rumput laut di Indonesia Timur. Jadi timbulnya satu pertanyaan, apakah dua aquaculture bisa dihubungkan? Apakah ada sistem untuk melanjutkan membudidayakan rumput laut, tapi kombinasikan dengan tripang. Nah, ada dua masalahnya. Dengan rumput laut selalu menimbul karena kekotoran air, selalu menimbul ice. Ice adalah satu disaster, satu masalah besar pada semua yang membudidaya rumput laut. Kalau tripang dikombinasi dengan rumput laut, mungkin airnya akan lebih jernih, akan lebih bersih, dan akan dua-duanya diharvest pada waktunya. Rumput laut biasanya bisa diharvest setiap sebulan setengah atau 2 bulan, padahal harus menunggu sampai 12 bulan atau lebih untuk untung besar dari tripang. Jadi perlu kita di salah satu tempatnya di Indonesia Timur coba kombinasinya dua-duanya, melihat apakah mungkin kombinasinya bisa digunakan. Dan dengan itu saya akan berhenti and open the floor to other discussion. Okay, thank you, Pak Jim. Okay, so Pak Jim posed one, I think, important question. So that might be for Harry and Pak Sigit. Yeah, it's more on technical for aquaculture
practices. Jadi pertanyaannya adalah apakah mungkin mengkombinasikan budidaya teripang dengan budidaya rumput laut. Harry, if you have some ideas on that, please. Harry, Thank perhaps you. Yeah, I can answer this question. So far, we don't mix seaweed aquaculture and sunfish aquaculture because for seaweed aquaculture, the cycle is really short, like 45 days, and we need to do many works during these 45 days. And if we do many works inside a sunfish farm, even if it's the seaweed aquaculture, we risk to handle or trample the sunfish. So it is too risky, so we don't mix both. What we do is we have a buffer zone around the sunfish farm, and inside the buffer zone or outside the buffer zone, we also do seaweed aquaculture. So it is possible, but you cannot use it in the same beds. Yeah, exactly. We don't want the sunfish to be trampled. No, I understand that. But if you it's still possible to combine them, but separate beds, something like that. Yeah. Because the big problem with growing seaweed here is this disease. I don't know what the technical name for it is, ice. And it usually comes from over cultivation in dirty water without enough. In other words, it is almost a recurrent disease in seaweed farming. And if we could eliminate that to some extent, obtain a immediate income from seaweed, and then the longer income from tripang, you might have a good combination. I don't know. I don't know if it's worth trying. Yeah, I think it's worth trying, but for us, for sunfish farming, we tried to mix the different cohorts. So we stock different cohorts in different frequency. So after the first cycle, where we have to wait for almost 1 year to have the first harvest, after the first harvest, we can have harvest each 2 months or each quarter. That's how we deal with having steady income. Yeah, okay, good. Okay, thank you Pak Jim and Harry. Pak Sigit ingin menambahkan? There's a request from participant actually, if our faces can appear in the screen as well. I think some of you can manage to open your video, if possible. Thank you. Can I add, Pak Ya, Didi? silakan. Yes, I believe that Pak Harry talked about the possibility of it is that not matching of trepang culture and the seaweed, because it is on the intertidal area. But if it is done in deeper area where the seaweed culture is done using buoy, I think it can be done. So in the bottom we culture the sea cucumber, and the upper layer we culture the seaweed. But as for the ice, I believe it is kind of bacteria that grow among the seaweed. So if the water flow is good, I think it can be reduced. Perhaps another possibility is a kind of IMTA, integrated multi-trophic aquaculture. So maybe we can try to culture
the seaweed, trepang, and the kind of bivalve as well to reduce the phytoplankton and perhaps the bacteria. This, I think my idea. Thank you, Pak Didi. Oke, Mas Sigit boleh saya teruskan. Di kedalaman berapa yang mungkin dilakukan memang Pak tripang sehingga bisa dikomunikasikan dengan budidaya rumput laut di atasnya? Selama tidak, as long as the water is not dry during low tide, we can do the integrated multi-tropical aquaculture. Oke, maksud saya kalau untuk kombinasi antara tripang dengan rumput laut, artinya kan harus tinggi ya airnya supaya pada saat kita melakukan kegiatan untuk budidaya rumput laut itu tidak menginjak-injak seabeds supaya tidak mengganggu tripangnya. Tripangnya. Ya. Ya, betul. Jadi harus lebih kedalamannya melebihi pasang surut. Jadi pada saat surut pun air masih sekitar setengah meter atau 1 meter seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Terima kasih Mas Sigit, Pak Jim, dan Harry. Di chat ada yang bertanya, apakah kalau no-take zone-nya permanen, apakah masih bisa disebut sasi? Nah, ini pertanyaan ke saya. Saya kira realitasnya seperti itu. Jadi pada saat inilah yang saya sebut upgrading, ya, upgrading traditional marine resource management. Ada input-input dari modern knowledge, tetapi didiskusikan dengan komunitas. Jadi meskipun mereka masih menggunakan terminologi lama, sasi, tapi kemudian mereka menyepakati untuk expand ya, pemahaman tentang sasinya itu tidak hanya temporal prohibitions ya, seperti halnya dalam tradisi mereka selama ini, tetapi menambahkan kepada praktek yang permanent closure. Jadi mereka masih menyebutnya sebagai sasi dan atau menggunakan istilah lain juga mengadopsi terminologi konservasi, mereka sebut sebagai wilayah inti. Oke, terima kasih. Ada dari Dedi Haryadi, karena nama saya Dedi, sama dengan saya dari Pertamina Actual. Saat ini kami juga sedang menjalankan program CSR terkait budidaya tripang di Kota Tual, Maluku melalui HSRT. Saat ini kami sudah melakukan pembenihan untuk budidaya tripang pasir. Saat ini kami juga memiliki pen culture untuk menempatkan anakan dan indukan tripang. Kami juga sudah bekerja sama dengan KKP dan IPB untuk program kampung budidaya. Yang saya tanyakan, apakah kita dapat berdiskusi untuk bekerjasama dengan program tripang? Saya kira ya tentu saja. Nanti saya akan memberikan kontak untuk kita berdiskusi lanjutannya. Ada kelompok kecil yang sudah saya buat yang ingin mudah-mudahan berkembang terus kelompok ini. Kegiatannya adalah berdiskusi. Sementara ini sebagian melalui WA dan juga webinar ini juga sebenarnya lahir dari inisiatif yang berkembang di diskusi ini. Ya. Kemudian ada lagi kami dari YRC ID saat ini sedang mendampingi masyarakat Pulau Sapuka di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan untuk perikanan tripang skala kecil. Kasusnya sama dengan konteks pemanfaatan. Ada keinginan untuk mengarahkan ke model budidaya skala kecil berbasis komunitas. Komentar aja beliau. Variabel apa yang paling utama untuk diperhatikan dalam mengembangkan budidaya tripang skala kecil berbasis komunitas ini? Mungkin Harry dan Mas Sigit atau Mbak Indah ingin bisa menjawab itu. Variabel-variabel apa saja yang penting untuk diperhatikan untuk mengembangkan community-based tripang aquaculture. Harry, could you respond to that question? Yes, sure. Thank you. Yeah, when developing the sunfish farming activity with communities,
First of all, as I mentioned before, we need to involve the community beforehand to have their green light. So that's one thing. We also need to have a suitable habitat. We need to have a good quality of sediment. For example, for us in the southwest of Madagascar, we have a sediment depth of 15 centimeter. That's the depth, minimum depth. So we also have habitat which is not next to a river because sunfish doesn't like this. So I think we need to consider all these technical parameters, but of course we need to involve the community. And in the southwest of Madagascar, where we are working, our community is part of a big MPA, Marine Protected Area. So they are member of the association for this MPA, so they know all the management measures, all the environmental measures, etc. So that's also one thing to be considered. And lastly, we need to secure funding because it is not an easy activity. It is really complex. We need to deal with the community. We need to deal with the technicality and the environment, etc. So we need to secure funding until the activity becomes viable. So yeah, that's 3 main points, I think, but there are other points also. Hope to answer the question. Thank you, Harry. Just could you add a little more information on how long did it take in your activities, your cases in Madagascar, to have the projects, result something that makes communities particularly happy and stimulated to continue the work? Yeah, really good question. I think at least we need 3 years to have a good result, because for the first year we don't have any harvest because we just stock the sea cucumber. As I said, we need at least 12 months, 1 year to have the first harvest. So during this 12 months, we need to discuss with the community and say to them that the harvest will happen. 12 months is really long. But once we have the first harvest, the community see that it is working. And that's why I said minimum 3 years. Yeah. Okay, thank you, Harry. Mas Sigit, Mas Putra ingin menambahkan? Tidak, kayaknya Pak Heri sudah menjelaskan dan mereka punya pengalaman lebih banyak daripada kita di Lombok. Ya. Oke, terima kasih. Mbak Indah ingin menambahkan sesuatu? Ya, terima kasih sih Pak. Kalau kami kan banyak kan memang manajemen ya berbasis masyarakat. Sedangkan untuk budidaya memang belum, tetapi ini sangat menarik ya, menambah pengetahuan kami yang memang baru juga di bidang sea cucumber. Jadi nanti ke depan juga mungkin harapannya Pak Dedi bisa menyambungkan kami dengan ahli dari LIPI atau BRIN misalnya untuk membantu identifikasi spesiesnya. Siap. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan ya. Ada yang bertanya dari Bu Andriani Sri Nastiti. Mohon izin bertanya tentang istilah ukuran tripang. Pada ukuran 30 sampai 140 gram per ekor, termasuk ukuran anakan atau calon induk? Terima kasih. Mas Sigit barangkali bisa menjawab ini ya. Masih mute, Mas Sigit. Mas Putro. Ya, jadi ukuran itu tergantung dari penyebutan, tergantung dari perkembangan gonadnya, indung telurnya. Jika indung telurnya sudah berkembang berarti sudah dewasa, yang lain masih anak-anak, jadi seperti itu. Jadi tapi juga memang sangat
bervariasi. Kadang-kadang ukuran 70-80 gram itu sudah matang gonat. Jadi tergantung dari lokasi di mana dia hidup. Agak sulit kalau menyebutkan anakan atau dewasa seperti itu. Oke. Terima kasih. Mudah-mudahan itu menjawab pertanyaannya. Saya kira pertanyaan-pertanyaan utama dari question and answers di aplikasi sudah terjawab kecuali satu, yaitu ajakan untuk berkolaborasi ya. Jadi Bapak Ibu, seperti saya katakan tadi pada awal dari acara kita, bahwa diskusi kita ini memang diarahkan untuk memulai terbentuknya atau memulai terjadinya komunikasi, terkoneksinya berbagai pihak yang memiliki concern pada Tripang ini. Concern untuk budidaya keseluruhan aspeknya, concern kepada pengolahan keseluruhan aspeknya, sehingga di Indonesia, kebetulan KKP juga seperti tadi saya katakan hari Jumat lalu itu melakukan diskusi yang sedang pada intinya mereka sedang merencanakan untuk membuat semacam peta jalan yang terminologi yang dipakai oleh mereka itu KKP sementara ini konservasi, tapi saya mengajak kepada KKP untuk membuka, membicarakan tentang pengolahan dan budidaya juga, sehingga kemudian ini menjadi gerakan yang integrated, semua hal yang terkait dengan Tripang. Nah, Pak Jim ingin menambahkan sesuatu, Resen, saya lihat. I just want to, yep, can you hear me? Yes. I Yes. want to ask Harry and Pak Sigit another question. We're always talking about Sabra and the hatchery of Sabra, but if we really wanted to restore the ecology of reefs, we need more than one kind of Tripang. Is there any work being done now on hatching and developing other species of Tripang? Is that it, Pak Jim? Yeah, please, Thanks Harry. for this question. What I know is that our commercial partner who owns the hatchery is doing some experimentation on Holoturia lesoni, another tropical species. But why we choose Scabra? Because it is the most valuable tropical species in the market. So Yes. that's why we choose this. I species. understand it, Thanks. but the Chinese market values a whole range of other Tripang, and those other Tripang are all being fished out. So we have some need to restore other varieties of Tripang. Yeah, I think if a hatchery is dedicated to the repopulation of the environment, I think a kind of hatchery which is producing different kind of species of sea cucumber will be the solution. Mas Sigit mau menambahkan? Ya, setahu saya, sepanjang pengetahuan saya masih belum ada pekerjaan atau penelitian pada jenis-jenis yang di daerah koral. Kebanyakan masih pada jenis Holoturia scabra, dan di Gondol mungkin sudah memulai dengan Stichopus, tapi saya tidak tahu persis Stichopus apa. Mungkin itu saja Pak Didi yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan di question and answer juga. Apakah sudah ada restocking ya, kegiatan restocking? Di in Madagascar, are you also doing some restocking related activities? So far, we didn't do restocking. What we assume is that when we grow sea cucumber inside our pens,
we think that the spillover effect will do the repopulation because inside the pens, the sea cucumbers can reproduce. Yeah. Oke. Ada lagi yang ingin menambahkan? Kalau tidak, saya ingin meminta Harry. Harry, could you give a kind of closing remark, both in terms of aquaculture? You have heard, yeah, some of our experience here. What do you think, and how is there any possibilities that we can, work together in the future or something like that? Thank you. Yes, of course. I will be happy to reconnect as needed. Yeah. Oke. Jadi teman-teman, terima kasih. Thank you, Harry. So teman-teman dari Indonesia, My pleasure. teman-teman dari Madagaskar siap untuk membantu kita, tentu saja berkomunikasi, melihat potensi kolaborasinya seperti apa. Tapi saya kira mudah-mudahan betul yang kita harapkan, bahwa webinar ini bisa mengkoneksikan kita dengan teman-teman khususnya di Madagaskar, tapi mudah-mudahan di tempat lain juga, yang memang sudah punya pengalaman lebih lama dan menunjukkan keberhasilan dalam upayanya mengembangkan budidaya teripang berbasis komunitas, yang di dalamnya ada elemen keberhasilan hatchery-nya di satu pihak, dan juga keberhasilan menstimulasi dan bergerak berkolaborasi dengan komunitas untuk mengembangkan budidaya teripang. Pak Sigit, ada ingin memberikan closing remark untuk acara kita? Iya, terima kasih Pak Didi. Ya, memang itu akan suatu hal yang bagus ya, karena untuk pengembangan atau pemberdayaan masyarakat melalui salah satunya melalui teripang ini, yang kita perlu belajar banyak dari Madagaskar, dan kita juga perlu bekerja sama dengan erat supaya nanti apa yang kita ketahui di masing-masing daerah mungkin berbeda, bisa saling melengkapi seperti itu. Itu mungkin Pak Didi. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Sigit. Mbak Indah atau Mas Zulkifli? Ya, mungkin dari Zul, tadi saya sudah menyampaikan sedikit. Silakan Zul. Ya, halo Mbak Indah. Kalau di Wedikan sendiri memang kita baru memulai untuk pendataan teripang ya. Jadi ada satu pendata lokal yang memang kita latih dan membantu saya di lapangan untuk mendata hasil tangkapan teripang. Dan lokasi tangkap juga di Wedikan itu berada dalam satu dia juga dekat dengan muara sungai. Nah, mungkin juga menarik dengan beberapa penyampaian dari Steve dan apa yang soal mengkombinasikan antara teripang dan soal rumput laut tadi. Nah, di Wedikan memang juga punya potensi ketika buka tutup sementara dilakukan di perikanan gurita. Ketika nelayan mendapatkan hasil, mereka juga mengusulkan akan bisa tidak ditutup juga untuk teripangnya, karena teripang di Wedikan itu menjadi penghidupan kedua untuk nelayan selain mereka menangkap gurita di pagi hari. Dari saya itu sih Mbak Indah. Terima kasih. Terima kasih Mas Zulkifli. Saya kira kita harus akhiri acara kita, tapi sebelum mengakhiri saya ingin mengucapkan terima kasih kepada beberapa individu yang telah memungkinkan acara kita berjalan. Ada Mas Syumi Gudka, beliau yang memfasilitasi ruang Zoom kita. Kemudian ada Jenny Oates dari Blue Venture di UK. Thank you very much for your support. Tentu Blue Venture sebagai lembaga juga ya di UK base-nya dan juga di Madagaskar. Thank you very much for semua presenters. To Mbak Indah, Mas Zulkifli, to Harry, thank you very much, Mas Sigit,
Dan kepada semua, yang Pak James juga terima kasih menyempatkan waktunya, sudah agak malam di Canberra ya. Terima kasih kepada partisipan semua. Ini ada masalah teknis sedikit ya, mukanya hanya saya saja apa yang muncul. Sepertinya sebagian ada di saya nih kesalahannya. Saya agak gaptek mengatur ininya, saya kesulitan. Jadi mungkin ada masalah itu juga selain mungkin masalah lain. Baik, terima kasih. Saya sudah menyimpan nomor kontak saya di chat tadi. Saya berharap teman-teman, Bapak Ibu yang berminat untuk melanjutkan diskusi kita di luar Zoom ini, silakan kontak saya, nanti kita akan lanjutkan di dalam WAG atau forum-forum yang lain, diskusi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat pagi untuk teman-teman di Madagaskar dan UK. Selamat malam untuk Pak James di Canberra. Saya tutup, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.